Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tami Natika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang pedagogik ya dalam TO ke-1 Program Guru Belajar Mandiri tahun 2021. Oke, tapi sebelum dimulai, bagi yang mau modul pembelajaran pedagogik tahun 2021 yang saya pakai sebagai pedoman dalam video kali ini dan soal-soal TO pedagogik, itu silakan komen bersertakan alamat kalian ya, atau kakak-kakak sekalian, supaya saya bisa mengirimkan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai pada soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan hal-hal berikut ini. Belajar teknik, belajar praktis, belajar aktif, belajar emansipatoris, belajar konsep, belajar keseimbangan, belajar terpadu. Yang merupakan tipe belajar Habermas ditunjukkan dengan nomor. Oke, sebenarnya ini bukan Habermas. Ya, yang betul adalah Habermas. Ya, kenapa Habermas? Kita mempunyai modul belajar mandiri ya, pedagogik halaman 37. Di sana diceritakan tipe belajar Habermas itu ada 3. Yang pertama adalah belajar teknik. Adalah belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Berarti yang pertama 1 betul. Yang kedua adalah belajar praktis. Adalah belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekitar dengan baik. Yang ketiga adalah belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seorang mencapai suatu pemahaman dan kesabaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosial. Berarti yang betul adalah 1, 2, dan 4. Di sini yang ada 1, 2, dan 4 cuma di 1, 2, 4, 2, 4, satunya nggak ada. Berarti yang pilihan pertama ya. Jadi jawabannya betul adalah pilihan pertama. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil, menggunakan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas sebagai bagian dari keterampilan Engauss abad ke-2. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari, ini bukan kedua ya, harusnya ke-21 ya. Oke, kita punya high productivity. Oke, high productivity itu apa aja? Yang pertama adalah kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil, menggunakan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas. Oke, berarti ini udah jelas ya, jawabannya adalah high productivity. Ya, tapi kita harus tahu yang lainnya. Ada apa saja sih di keterampilan Engauss itu? Yang kedua itu bukan termasuk keterampilan Engauss ya. Digital as literacy itu merupakan salah satunya, yaitu literasi ilmiah, matematika dan teknologi dasar, literasi visual dan informasi, literasi budaya dan kesabaran global. Kemudian effective communication. Komunikasi yang efektif, keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Dan terakhir adalah inventive thinking atau berpikir intensif. Adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Itulah yang ada di dalam keterampilan Engauss ya. Jadi yang pertama adalah high productivity, digital as literacy, effective communication, dan terakhir adalah inventive thinking. Oke, jadi jawabannya adalah high productivity. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menugaskan peserta didik membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Portofolio kah? Penilaian praktika, observasi, tes lisan, atau penilaian produk? Oke, kita harus tahu dulu nih, maksud portofolio apa? Dalam modul belajar mandiri, dalam pedagogik halaman 139,
Penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen. Kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi, diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Berarti di sini tidak menghasilkan produk ya, cuma karya sama dokumen. Penilaian praktik, kita lihat penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan sesuatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Menuntut keterampilan melakukan suatu aktivitas, bukan produk ya, berarti praktik bukan juga. Observasi, apa itu penilaian observasi? Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku, berarti cuma observasi ya, berarti ini juga bukan produk. Tes lisan apalagi ya, tapi apa itu tes lisan? Tes lisan itu adalah tes yang pelaksananya dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik, tidak menghasilkan produk, berarti sisanya penilaian produk ya. Penilaian produk itu apa? Penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil. Kriteria, oke di sini kriterianya udah jelas ya. Kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Produknya udah aja ada. Berarti udah betul, jawabannya adalah penilaian produk. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Fungsi komunikasi dan pandangan kita mengenai siapa diri kita, semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia, adalah melangsungkan kehidupan, mengekspresikan perasaan, pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, membentuk hubungan. Oke, di sini kita ngobrolin fungsi komunikasi ya. Kita harus tahu dulu fungsi komunikasi itu apa. Oke, kita lihat di sini. Fungsi komunikasi dalam modul belajar halaman 90 itu yang pertama adalah membentuk konsep diri ya. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa kita, semua itu yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran dirinya adalah manusia. Oke, ini merupakan soal ya. Berarti jawabannya udah jelas, pembentukan konsep diri ya. Oke. Tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu ya. Apa itu fungsi komunikasi? Yang kedua adalah menyatakan eksistensi diri. Apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau kelompok kita, kita harus berkomunikasi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kita. Bla 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 bla. Oke, yang ketiga adalah melangsungkan kehidupan. Yang keempat, memupuk hubungan. Yang kelima adalah mengekspresikan perasaan. Dan terakhir adalah fungsi instrumental. Oke, semuanya itu ada di modul belajar mandiri pedagogik halaman 90. Oke, kita lanjut. Jadi fungsi komunikasi dari pandangan kita mengenai siapa diri kita itu adalah merupakan pembentukan konsep diri sesuai dengan tadi ya. Pembentukan konsep diri. Oke, jawabannya adalah pembentukan konsep diri. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, guru perlu menggunakan. Oke, untuk visual itu lebih baik kita pakai video. Boleh, komik pembelajaran kayaknya enggak deh. Modul buku bagus ke video ya. Modul buku bisa ya. Modul buku, auditorio, media audio, kinestetik, percobaan. Berarti udah jawabannya adalah yang bagus adalah ya media audio, video, dan percobaan. Kalau yang pertama, metode ceramah, diskusi tanya jawab, audio sama visualnya enggak ya.
Yang kedua, modul buku PowerPoint, semuanya visual. Ya. Program audio, buku modul. Program audio auditory, buku modul itu visual. Komik tanya jawab, buku. Ini nggak ada audionya ya. Berarti yang betul adalah media audio, video, dan percobaan. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan. Oke. Dalam modul belajar halaman 15, menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Oke, di sini ya. Melalui proses interaksi, berarti dapat kita simpulkan bahwa istilah kognitif adalah kemampuan berinteraksi. Ya, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri merupakan teori. Oke. Dalam modul belajar halaman 34 pedagogik, kita tahu di situ ada humanistik ya. Teori humanistik. Jadi di situ semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan terbentuk manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Jadi teori ini adalah teori humanistik. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan pengertian di atas yang tidak termasuk komponen komunikasi. Oke, kita akan ngobrolin komponen komunikasi ya. Dalam modul belajar halaman 92 pedagogik, unsur komunikasi itu yang pertama adalah pengirim atau komunikator. Berarti komunikator termasuk ya. Penyediaan atau encoding nggak ada. Pesan atau message, pesan ada berarti. Saluran atau media. Penyediaan ulang atau decoding nggak ada. Penerima atau komunikan ada. Umpan balik atau feedback, berarti yang tidak ada adalah informasi. Jadi jawabannya adalah informasi yang tidak termasuk ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada di muka bumi ini? Peserta didik meminta menulis beberapa alternatif jawaban. Yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugi adalah berpikir divergen. Di sini ada kan berpikir divergen ya, mempertimbangkan beberapa jawaban yang mungkin ada untuk satu masalah. Berarti intinya dalam divergen itu banyaknya alternatif ya jawaban. Ya jawabannya itu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Menurut Kohlberg, tahap naively egoistic orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan. Oke, di sini ada kesalahan sedikit ya. Di sini ada Kohlberg ya, harusnya adalah kurang L ya, Berg. Itu ada dalam modul belajar mandiri halaman 60 ya. Perkembangan moral anak peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pre-konvensional 6-10 tahun ya. Di sana ada naively egoistic orientation. Nah, orientasi anak atau peserta didik pada instrumen relatif. Perbuatan benar adalah perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginan sendiri. Kepeduliannya apakah mendatangkan keuntungan atau tidak. Anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Berarti jawabannya betul adalah kontrak atau imbal jasa ya. Oke, sebelum dilanjut ke soal selanjutnya, kita lanjut 2 perkembangan lagi ya, 2 tahapan lagi. Yang kedua adalah tahapan konvensional dari 10 sampai 17 tahun. Dan terakhir adalah tahap
pos konvensional 17-24 tahun. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan adalah. Oke, kita harus tahu dulu taksonomi belum ya. C1 itu tentang mengingat, C2 tentang memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 evaluasi, C6 menciptakan. Kita di sini mengurai. Menguraikan itu masuk ke dalam C keempat. Silakan lihat taksonomi belum ya. C4 itu apa aja? Nah, C4 itu di sini ada menganalisis. Itu merupakan masuk C4. Jadi harus se-C ya, tingkatan. Kalau menjelaskan itu adalah C2. Ini C2 menjelaskan, memisahkan C2 juga, mengidentifikasi C1, menyimpulkan itu masih C2. Berarti yang betul adalah menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah naon? 3, 2, silakan. 3, 2, 1. Contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, oke, kita ngobrolin keterampilan berpikir tingkat tinggi. Contohnya itu adalah, yang pertama adalah pemecahan masalah atau memecahkan masalah. Yang kedua, transfer knowledge C4, C5 atau C6. Terakhir adalah berpikir kritis dan kreatif. Oke, kita lihat yang pertama, membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui manual dan aplikasi. Oke, kita punya membandingkan itu adalah C4 ya. Membandingkan berarti kita punya masalah kan antara manual dan aplikasi, berarti memecahkan masalah juga. Berpikir kritis juga masuk ya. Kritik kreatif. Menganalisis perakiraan cuaca di negara-negara dari 5 benua. Ini cuma menganalisis, cuma ada di C4 doang. Membaca berbagai sumber dan iklim di berbagai negara, ini C2 doang ya, tidak ada pemecahan masalah, tidak ada berpikir kritis ya. Mencatat masih juga. Melihat video masih ya, tidak ada ya. Berarti yang betul adalah membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Oke, ternyata cuma segitu soal-soal yang ada di tryout ke-1. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.